Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita. Gimana kabarnya kalian? Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai perbedaan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Minggu lalu Anda sudah mempelajari dasar-dasar hukumnya, dasar psikologis, dasar didaktis, dan dasar administrasi. Ya, Ibu Ayah mengingatkan saja. Ya, saya yakin Anda sudah membacanya pada beberapa undang-undang, Permendiknas, kemudian PP, kemudian lanjutkan dengan salinan lampiran Permendikbud, ya, mengenai dasar hukumnya. Kemudian Anda sudah belajar mungkin dasar psikologisnya dan dasar didaktisnya, yaitu berhubungan dengan peserta didik dengan si pendidik. Kemudian bagaimana si guru dalam mendokumentasikan hasil dari evaluasinya ke dalam bentuk raport maupun dalam bentuk lainnya. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar tentang perbedaan mengukur, menilai, dan mengevaluasi, dan apa itu fungsinya beserta objeknya. Hari ini kita akan mempelajari, ya, fungsi-fungsi penilaian, ya. Pertama, fungsi penilaian itu menyangkut selektif, ya. Dimana dikatakan selektif itu kita dapat menyeleksi siswa-siswa yang dapat kita terima sesuai dengan penilaian yang telah kita tetapkan sebelum mereka seleksi. Kemudian apa gunanya? Gunanya kita akan memilih siswa itu sesuai dengan tujuan kita. Kemudian penilaian berfungsi sebagai diagnostik. Maksudnya sini adalah untuk mengetahui keterbatasan dan kelemahan siswa, sehingga akan lebih mudah dicari cara untuk mengatasinya. Misalnya kita mengetahui ada siswanya itu memiliki keterbatasan dalam pengetahuan mata pelajaran A ataupun dari materi A, maka kita akan memberikan tes diagnostik karena kita tahu kelemahannya. Itu berbeda dengan penilaian remedial. Kemudian penilaian itu bisa dapat berfungsi sebagai penempatan, di mana hasil dari satu penilaian itu kita dapat menentukan atau menetapkan siswa itu kepada kelompok ataupun ke dalam kelas, ya. Jadi ditempatkannya, itu fungsinya. Kemudian berikutnya, penilaian itu berfungsi sebagai mengukur keberhasilan, mengetahui sejauh mana suatu program berhasil ditetapkan. Jadi maksud di sini adalah bagaimana kita dapat menilai, bisa mengukur apa yang kita rencanakan dengan hasil yang kita tetapkan. Jadi fungsi penilaian itu ada 4. Pertama, selektif, yang kedua diagnostik, dan ketiga penempatan, dan keempat untuk mengukur keberhasilan program yang ataupun tujuan yang telah kita rencanakan. Bagi siswa itu dapat mengetahui sejauh mana dia telah berhasil untuk menguasai atau menyerap materi yang telah diberikan oleh si guru atau si pendidik. Yang bagi si guru itu dapat diperoleh untuk mengetahui sejauh mana siswa itu dapat melanjutkan pelajarannya. Kalau tidak melanjutkan, maka dilanjutkan dengan program berikutnya. Biasanya itu dilakukan dengan remedi, ya. Kemudian makna bagi sekolah merupakan bahan pertimbangan bagi sekolah dalam mengadakan perencanaan sekolah kurikulum untuk masa yang akan datang. Misalkan ketika jadwalnya biologi di awal jam, ya, tapi akibatnya nilainya bagus misalnya. Kemudian jadwalnya matematika diletakkan terakhir, nilainya kurang bagus, maka dengan itu kepala sekolah dapat mengadakan perencanaan untuk kurikulum peletakan pada masing-masing mapel. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan, itu akan sebagai bahan perencanaan sekolah, menetapkan schedule dan menetapkan staf atau guru yang akan mengajar, ya. Harapannya kalau gurunya profesional, maka kemungkinan dipakai oleh sekolah, khususnya sekolah swasta. Jadi itu makna dari penilaian. Jadi ada 3 hal, bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah, ya. Berikutnya, siapakah subjek evaluasi?
Subjek evaluasi bukan siswanya, tetapi orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Ya, siapa yang melakukan pekerjaan evaluasi? Yaitu guru, mungkin evaluator, pokoknya orang yang melakukan pekerjaan evaluasi, bukan siswanya. Melakukan evaluasi itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah subjek evaluasi. Kalau dikatakan subjek berarti letaknya di awal, berarti orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Siapa aja? Berarti orang yang membuat suatu evaluasi, suatu tes, suatu kuis, ya, itu adalah orang yang membuat, itu disebut dengan subjek. Misalkan ya pendidik, ya, oleh satuan pendidikan, biasanya itu UAS, ya. UAS itu melalui MGMP akan berkumpul, kemudian mereka mengadakan pembuatan soal bersama, itu bisa dilakukan. Kemudian pemerintah, contohnya adalah mengadakan UAS. Namun pada tahun ini, ya, UAS itu tidak bukan UAS, ya, ujian nasional, ya. Ujian nasional itu dilaksanakan oleh pemerintah dari tahun sebelumnya, tapi tahun ini pemerintah menghapuskan, ya, ujian nasional. Jadi subjek yang pada tahun akademik ini, ya, pemerintahan baru, subjeknya adalah guru, ya, bukan pemerintah lagi. Tetapi kalau di lembaga perguruan tinggi, subjek itu bisa dosen, ya. Kemudian kalau dia evaluasi kepribadian, itu adalah ahli psikolog. Ya, tergantung jenis evaluasi yang diberikan kepada si pelaku tes tadi, ya. Oke, berikutnya adalah objek. Objek itu letaknya di belakang, ya. Belakang, apa sih sasaran evaluasi itu? Untuk apa evaluasi diberikan, ya? Ya, kadang satu evaluasi itu bisa digunakan untuk, ya, menilai satu pekerjaan, menilai keberhasilan daripada tujuan pembelajaran, ya. Jadi tujuannya apa, ya? Bukan objek di sini, bukan siswanya, tetapi tujuan dari pembuatan evaluasi itu apa, ya. Jadi kalau dalam satuan pendidikan ataupun dalam pendidikan di Indonesia ataupun di dunia, itu objeknya itu ada menyangkut 3 hal: kognitif, afektif, dan psikomotorik, ya. Bagaimana mentransformasikan sehingga objek itu dapat berkualitas, ya? Pertama, kita harus ada masukan, ya. Masukan mentah, ya. Masukan mentah, ya. Untuk apa soal itu digunakan, ya. Kemudian bahan apa yang akan dievaluasi, ya. Setelah kemudian itu kita buat alatnya, apakah dalam bentuk tes, apakah dalam bentuk non tes, apakah dalam bentuk kuesioner, dan sebagainya. Jadi alatnya yang digunakan pada saat si pelaku tes itu memberikan. Kemudian setelah itu membuat objeknya, kita harus dapat memberikan isi tesnya itu merupakan masukan lingkungan. Artinya materi-materi itu ada hubungannya dengan permasalahan ataupun lingkungan yang ada di sekitar siswa, sehingga siswa itu dapat memahami apa yang diminta dari soal itu, ya. Artinya soal itu evaluasi itu harus kontekstual, ya. Kemudian proses transformasi, ya, bagaimana memindahkan, ya, isi materi dengan pertanyaan yang akan ditunjukkan. Jadi harapannya, ya, pertanyaan itu tidaklah sangat teori, ya, tapi dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada hubungannya dengan siswanya dan sebagainya. Kemudian baru terakhir maka terbentuknya objek tadi atau hasil transformasi. Artinya dalam membuat satu objek evaluasi yang kita katakan tadi ada 3 hal di pendidikan. Pertama, harus memperhatikan masukan mentah. Masukan mentah itu adalah dari berbagai pihak, ya, harus diperhatikan, ya. Bahan-bahan apa yang akan diangkat menjadi suatu pertanyaan. Kemudian kita membuat alatnya. Setelah itu dari alat yang sudah ada, kita memperhatikan, ya, masukan lingkungan. Apakah alat yang kita gunakan itu sudah memenuhi kaidah lingkungan?
misalnya pertanyaannya itu sesuai dengan permasalahan siswa maupun lingkungan di mana dia berada. Kemudian bagaimana kita memindahkan hal tersebut tuh ke dalam sebuah pertanyaan ataupun sebuah ya pernyataan ya, kemudian kita dapat mengukur daripada hasil yang transformasi itu dalam bentuk 3 tadi ya. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, yang terakhir ya, prinsip evaluasi itu harus memperhatikan 3. Perhatikan tujuan ya. Apa tujuan dari evaluasi yang akan kita rencanakan? Untuk mencapai tujuan evaluasi, maka harus diaplikasikan ke dalam pembelajaran, sehingga apa yang kita buat dalam tujuan evaluasi itu dapat menyesuaikan daripada pembelajaran ya. Jadi ya, pertama tujuan ya. Tujuan dalam suatu pembelajaran itu harus ditetapkan ke dalam materi pembelajaran dalam kelas. Kemudian dalam tujuan itu kita mengevaluasi untuk mengetahui keberhasilan dalam suatu tujuan. Jadi pembelajaran dirancang mengacu pada tujuan yang dikehendaki. Yang kedua, kita menyusun langkah-langkah sesuai dengan tujuan tadi. Yang ketiga, kita membuat evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan. Kemudian pembelajaran dievaluasi itu evaluasi sesuaikan dengan pelajaran tentang keberhasilan dan hasil yang melalui evaluasi. Jadi masuk di sini 3 panah itu memiliki hubungan sangat hubungan erat ya. Tidak ada pembelajaran tanpa evaluasi. Bagus atau tidak pembelajaran itu tergantung ya bagaimana hasil dari satu evaluasi. Tapi perlu diingat, evaluasi itu harus menggambarkan tujuan yang telah direncanakan. Jadi saling berkaitan antara tujuan pembelajaran dan evaluasi. Oke, prinsip apa yang harus diperhatikan? Ya, seorang pendidik atau calon guru harus memperhatikan prinsip penilaian. Ya, pertama objektif, yang kedua terpadu, yang ketiga ekonomis, yang keempat transparan, yang kelima akuntabel, yang keenam edukatif. Ya, prinsip yang objektif berarti penilaian itu ya berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilaian. Objektif ya harus berstandar, berarti apa yang ingin diukur itu berdasarkan tujuan yang tadi. Nah, kemudian terpadu itu harus secara terencana ya, membuat evaluasi itu bukan besok tes kemudian kita membuat tesnya, bukan. Kita harus mulai dari pada saat sebelum guru ngajar, itu biasanya dibuat dulu rencana yang mau dievaluasi apa gitu ya. Kemudian ekonomis ya, alat instrumennya itu ya tidak membebankan guru atau siswa. Jadi kalau bisa ya, sekarang zamannya ya IT ya, maka bisa menggunakan Google Form, jadi nggak perlu kertas ya. Oke, kemudian transparan, itu hasil nanti dari evaluasi itu dapat diumumkan ya, dikembalikan, kemudian siswa dapat mengukur kemampuannya. Yang kelima yang tadi saya katakan itu dapat dipertanggungjawabkan hasil-hasilnya itu ke pihak sekolah maupun eksternal ya, dengan melihat apa, dari ada bukti-bukti fisiknya ya, sehingga hasil ujian itu diharapkan tidak menjadi bahan dokumentasi tapi dapat dikembalikan ke siswa. Google Formnya itu dapat diketahui pada saat itu juga, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, apalagi era sekarang ya. Kemudian edukatif ya, prinsip itu dapat hasil nanti yang akan diperoleh ya maupun prosesnya itu sangat mendidik ya, dan memotivasi peserta didik dan guru. Artinya apa? Nanti ketika misalnya siswa itu berhadapan dengan pertanyaan ya, dia akan belajar ya bagaimana memahami soal tersebut, sehingga bagaimana dia menemukan soal itu, sehingga ketika dia ternyata tidak sanggup pada pertanyaan pertama ya, membuat siswa itu termotivasi, kira-kira apa sih jawabannya. Dan bagi guru ya dapat motivasi guru ya, materi apa yang sudah tujuan apa yang
pada evaluasi itu tercapai gitu. Artinya apa? Guru dapat mengukur ya tujuan ini sudah tercapai karena hasilnya seperti itu ya. Jadi edukatif bagi guru juga. Penilaian. Jadi prinsip keseluruhannya pertama prinsip keseluruhan atau komprehensif. Jadi apa yang prinsip dasarnya itu harus menyeluruh ya. Apa yang diteskan itu dapat mengukur daripada tujuan pembelajaran atau dapat mengukur daripada kompetensi dasar yang telah dilaksanakan oleh si guru di dalam kelas. Itu prinsip penyeluruh. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Ya, kesinambungan berarti secara terus menerus. Ketika si guru yang memberikan satu pertanyaan, yaitu berarti dia mengukur dari tujuan yang telah dilaksanakan, dan pertanyaan itu tidak akan diulang kembali pada materi yang sudah berlalu. Jadi akan berkesinambungan. Nanti dari hasil itu dapat menjadi bahan refleksi bagi calon guru untuk mengukur tujuan yang telah dicapai atau belum. Jadi maksudnya sini adalah berkesinambungan atau kontinuitas ya. Oke, yang ketiga adalah prinsip objektivitas. Ya, dikatakan baik satu evaluasi. Ini nggak nampak. Hah? Oke, dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila terlepas dari faktor-faktor yang bersifatnya subjektivitas. Maksudnya gini, ketika nanti hasil pengukuran ternyata yang kita ukur itu ya tadi hasil belajar kognitif ya, karena kita melihat nama dari itu kita anggap dia lulus, itu tidak diperbolehkan. Ada memahami ya bahwa dikatakan tidak boleh ya, dia harus objektivitas, tidak boleh bersifat subjektif ya. Kemudian berikutnya pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian ada dua, yaitu pendekatan acuan kelompok ya, didasarkan ya penilaian acuan kriteria penilaian acuan kriteria itu diajukan kepada dari kompetensi yang akan diukur itu atau KKM-nya berapa ya, acuan kriterianya. Jadi sebelum siswanya tes maka ada PAK ya. Jadi menentukan KKM itu ada 3 ya, daya dukung ya, misalnya dia materinya Excel ya, daya dukungnya apa digunakan, mikroskop dan lem. Kemudian tingkat kesulitan materi ya, tingkat kesulitan materi Excel itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan materi lain, maka guru harus menetapkan tingkat kesulitannya berapa ya. Kemudian subjeknya siapa subjeknya, sehingga tes sehingga ada sebelum guru itu melakukan sebelum tes itu diberikan maka harus ditentukan kriteria ketuntasan minimal atau PAK. Seperti yang kita lakukan kalau di perguruan tinggi itu sudah ada nilai A itu berapa, B berapa, dan C dan D, itu disebut dengan PAK. Tapi PAK di dunia pendidikan jenjang pendidikan itu biasanya KKM ya. Oke. Ruang lingkupnya apa saja? Ruang lingkup ya itu tadi yang sama dengan yang objek tadi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu saja ya. Baiklah, silakan Anda mendiskusikan sesuai dengan forum kelas yang saya berikan. Udah aja.